Halo semuanya, balik lagi sama gue Adi. Di video kali ini kita akan membahas salah satu metode sistem pendukung keputusan yang bernama EDAS atau Evaluation Based on Distance from Average Solution. Metode ini merupakan salah satu teknik dalam pengambilan keputusan yang multi kriteria atau MCDM yang digunakan untuk mengevaluasi dan membandingkan alternatif berdasarkan kriterianya ya. Langkah-langkah yang akan dilakukan di metode ini itu ada membuat matriks keputusan yang ini. Terus kita akan menormalisasi matriks keputusannya karena data di sini beda skalanya ya. Terus kita akan menghitung rata-rata untuk setiap kriterianya. Terus di langkah selanjutnya kita akan menghitung jarak positif atau PDE dan menghitung jarak negatif atau NDE. Setelah kita punya PDE dan NDE, kita akan menentukan nilai SP dan SN. Lalu kita akan menormalisasi nilai SP dan nilai SN. Setelah kita menormalisasinya, di langkah terakhir kita akan menghitung nilai AS atau appraisal score. Setelah kita mendapatkan nilai dari AS-nya, kita akan meranking-nya. Dan untuk kasus yang akan digunakan di video kali ini, metode EDAS ini akan digunakan untuk pemilihan motor terbaik. Dan sebelum kita masuk ke langkah perhitungannya, file yang digunakan di video kali ini, yang ini nih, kalian bisa mendownloadnya melalui link yang ada di kolom deskripsi. Dan kayaknya kita langsung aja ya. Di sini kita udah punya data awal nih, ini data dummy. Di sini kita punya 4 kriteria dan 4 alternatif. Terus ini datanya nih. Data untuk setiap alternatif dan setiap kriterianya ya. Terus di sini kita punya tabel kriteria. Tabel kriteria ini akan berfungsi sebagai faktor yang digunakan untuk mengevaluasi alternatif. Berarti yang ini ya. Alternatif yang ini akan dievaluasi oleh kriteria yang ini. Dan untuk kriteria kita kasih kode dari C1 sampai C4 biar nanti penulisannya nggak terlalu panjang ya. Terus untuk kriteria ini mempunyai atribut. Ada 2 jenis atribut, yaitu cost dan benefit. Untuk atribut cost ini berarti semakin rendah nilainya maka akan semakin bagus. Sedangkan untuk atribut benefit, semakin tinggi nilainya maka akan semakin bagus. Kurang lebih seperti itu untuk kriteria. Terus di sini kita ada alternatif. Alternatif ini merupakan pilihannya ya, pilihan yang akan dibandingkannya. Ini kita ada 4 nih. Untuk alternatif kita kasih kode juga dari A1 sampai A4. Dan di tabel selanjutnya kita ada tabel bobot. Tabel bobot ini akan merepresentasikan tingkat kepentingan dari suatu kriteria. Ini untuk bobot aslinya ya, bobot yang belum dinormalisasi nih. Ini untuk bobot yang sudah dinormalisasi. Untuk menormalisasi bobot biar nilainya 1 gitu ya, atau 100% gitu, kalian tinggal kayak gini aja, bobot dibagi jumlah dari semua bobotnya, kayak gitu. Nanti kalau udah dinormalisasi, bobotnya kalau dijumlahin akan jadi 1. Kurang lebih seperti itu untuk bobot. Ini kita hapus lagi ya. Setelah kita punya 4 tabel ini nih, tabel data awal, tabel kriteria, alternatif, dan bobot,
kita bisa membuat matriks keputusan yang seperti ini. Ini kita isi sama data aslinya ya. Kalian copy paste aja nih dari sini. Atau kalian bisa kayak gini juga. Ctrl D, Ctrl R untuk fill down dan fill right. Setelah kita punya matriks keputusannya, di langkah selanjutnya kita akan melakukan normalisasi matriks keputusan. Yang ini ya. Ini rumusnya. Rumus untuk normalisasi matriks keputusan ada dua nih. Ada benefit dan cost. Jadi kita panggil dulu atributnya dari kolom atribut nih. Setelah kita punya atributnya, kita akan memakai function if karena ada dua kondisi ya. Jadi kayak gini nih, if kita akan mengecek atributnya. Kalau atributnya sama dengan benefit, kita akan melakukan yang ini nih, pakai rumus yang atas. Data, berarti data yang ini ya, di baris ke I, kolom ke J, dibagi maksimum dari kolom data itu sendiri ya. Karena kita ada di kolom 1 atau di kriteria 1, jadi nilai maksimumnya ya dari sini ya. Kita buat absolute untuk barisnya biar nggak pindah-pindah. Terus udah ya kayak gini untuk yang benefit. Untuk yang cost, kita akan memasukkan rumus yang ini nih, min dari kriterianya ya, nilai minimum dibagi sama data, berarti yang ini nih. Udah nih kayak gini harusnya. Kita udah ngabsolutin nilai maksimum dan minimum. Kita harus mengabsoluti nilai atributnya juga. Barisnya aja ya, tinggal pencet F4 dua kali. Setelah kita mengabsolutkannya, kita bisa Ctrl D untuk fill down dan Ctrl R untuk fill right. Ini harusnya udah bener ya. Ini benefit, berarti ini yang max nih. Ini juga ini udah bener ya. Untuk yang cost, ini yang paling kecil. Setelah kita punya normalisasi matriks keputusan, di langkah selanjutnya kita akan menghitung rata-rata untuk setiap kriteria. Jadi tinggal kayak gini aja nih. Ini rumusnya. Kalian bisa pakai rumus yang ini atau function average dari si Excel-nya. Biar lebih simple, kayaknya kita pakai function aja ya, yang average. Hasilnya sama aja kok. Ini average dari kolom ke J. Berarti karena kita di kolom C1, di kriteria 1, kita akan mencari average dari sini. Kayak gitu. Itu kalau kita pakai function average. Kalau kita pakai rumus yang ini, sama aja sih. Jadi tinggal jumlah dari sini nih dikali X dibagi N. N itu jumlah kriteria ya, karena kita di sini ada 4 kriteria nih, berarti 4. Ini harusnya udah benar ya, kayak gini. Ini kurang nih. Oh ini nggak dikali ya, salah. Kayak gini nih harusnya. Nanti hasilnya sama aja. Kita pakai yang function aja ya, yang average ini biar lebih simple. Kita Ctrl R untuk fill right, nanti hasilnya muncul. Setelah kita punya rata-rata untuk setiap kriteria, di langkah selanjutnya kita akan menghitung jarak positif atau PDA dan menghitung jarak negatif atau NDA. Ini rumusnya. Ini rumus untuk PDA yang benefit. Ini rumus untuk PDA yang cost ya.
Jadi karena ada dua kondisi, kita pakai if lagi nih. Kita panggil dulu atributnya ya. Dari kolom atribut kita panggil functionnya if, terus di sini max nih katanya, max dari 0, ini xij ya, x dibaris ke kolom ke j dikurangi nilai average dari kolomnya. Berarti kayak gini nih, x dikurangi nilai average. Terus dibagi nilai average lagi nih, dibagi sama ini untuk yang benefit. Oh, kita harusnya ngecek selnya dulu ya, salah kan. Ini kita ngecek selnya dulu nih, atributnya dulu maksudnya. If atributnya kita buat absolute untuk barisnya sama dengan benefit kayak gitu. Kita akan melakukan ini max nih, yang ini yang harus diabsolutin tuh nilai average-nya ya. Kita pencet F4 dua kali kayak gitu. Ini untuk benefit. Untuk yang cost kita akan menggunakan rumus yang ini. Berarti kayak gini aja nih, max terus 0, ini nilai average dikurangi nilai x dibaris ke i kolom ke j. Berarti yang ini ya, kita buat absolute barisnya dikurangi sama data ini nih, x ini, terus dibagi sama average lagi ya. Berarti yang ini kayak gitu, harusnya udah benar sih. Karena kita udah mengabsolutkannya, kita tinggal Ctrl D untuk fill down dan Ctrl R untuk fill right. Di langkah selanjutnya kita akan menghitung jarak negatif atau NDE. Ini rumusnya ya, yang ini nih, yang setelah koma. Ini untuk NDE benefit dan ini untuk NDE cost. Jadi kita pakai function if lagi. Kita akan ngecek atributnya lagi nih. If atributnya sama dengan benefit, kita akan menggunakan rumus yang ini. Ini average dikurangi xij dibagi sama average. Berarti yang ini gimana sih? Pakai max lagi ya. Max dari ini 0, terus average ya. Average pakai kurung lagi ya. Kita buat absolute barisnya dikurangi sama xij, terus dibagi sama average lagi. Kayak gini harusnya udah bener ya. Iya, harusnya udah kayak gini. Bener gak ya? Ini false karena cost ya. Kayak gini. Sekarang kita akan ngecek yang costnya nih. Berarti di sini. Di sini kita akan ngecek yang cost ini nih. Kita panggil max kayak gini, terus 0, xij dikurangi ev, berarti yang ini ya, x dikurangi nilai average dibagi sama nilai average nya, kayak gitu.
Harusnya udah bener sih kayak gini. Kita cek lagi deh. Ini ada 3. Kenapa 3? Ini harusnya udah bener ya kayak gini. Nanti hasilnya akan muncul nih. Kita harus mengabsolutkan atributnya yang ini. Terus yang ini juga nih. Ini udah. Berarti udah ya kayak gini. Tinggal Ctrl D dan Ctrl R, nanti hasilnya akan muncul. Setelah kita punya jarak positif dan negatif atau PDA dan NDA, di langkah selanjutnya kita akan menentukan nilai SP dan nilai SN. Untuk menentukan nilai SP ini rumusnya, yang ini nih. Untuk SN, ini rumusnya, yang di bawah. Kita butuh bobot nih. Kita panggil dulu bobotnya ya. Dari sini. Terus kita untuk SP, kita akan menjumlahkan total dari bobot dikali PDA. Biar kita nggak perlu membuat table baru lagi, kita di sini pakai function sum product ya. Di array pertama kita masukin bobotnya, yang ini nih, berarti ini ya. Kita absolutin barisnya F4 2 kali. Array keduanya kita masukin nilai PDA nya, berarti yang ini ya. Dan harusnya udah nih kayak gini aja. Ctrl D. Selanjutnya kita akan mencari nilai SN. Ini rumusnya. Ini sama aja ya, cuma ini bobot dikali NDA nih. Berarti kita pakai sum product lagi. Di array pertamanya kita masukin bobotnya. Di array kedua atau argumen kedua kita masukin NDA yang ini. Kayak gitu. Ctrl D aja nih. Udah benar kan ya? Setelah kita punya nilai SP dan SN, kita akan menormalisasi nilai SP dan nilai SN nya. Jadi ini rumusnya nih. Untuk menormalisasinya SP di baris GI dibagi sama maksimum dari SP itu sendiri ya. Jadi kita tinggal kayak gini aja nih. SP dibagi nilai max dari kolom SP, kayak gitu ya. Untuk nilai maxnya kita buat absolut. Ctrl D. Ini untuk kok ke bawah sendiri anjing. Selanjutnya kita akan mencari nilai SN, normalisasi SN maksudnya. Ini rumusnya ya, yang di bawah. Di sini kita tinggal kayak gini aja nih. 1 dikurangi SN di baris ke ini dibagi sama max dari kolom SN. Berarti yang ini ya. Kayak gini harusnya udah benar. Harusnya udah, enter aja, nanti juga muncul hasilnya. Ctrl D. Dan ini ya hasil akhirnya. Setelah kita menormalisasi nilai SP dan nilai SN, di langkah selanjutnya kita akan mencari nilai dari AS atau appraisal score. Untuk mencari nilai AS ini rumusnya ya, setengah katanya nih, setengah dikali NSP ditambah NSN. Nilai normalisasi ya, normalisasi SP dan normalisasi SN. Jadi tinggal kayak gini aja nih, 1/2 dikali NSP ditambah NSN. Kayak gini nih harusnya. Tinggal Ctrl D aja, maka nanti hasilnya akan muncul ya. Setelah kita punya nilai AS nya,
Di langkah selanjutnya kita tinggal merankingnya aja ya. Untuk merankingnya kita pakai function rank. Di argumen pertama kita masukin value-nya, value yang akan dibandingkannya. Di argumen kedua kita masukin range dari datanya atau range value-nya ya. Kita buat absolute untuk range-nya. Di argumen ketiga ini tuh ordernya ya. Karena kita mau mengurutkan nilai terbesar ke terkecil, berarti descending ya. Kita tinggal tulis 0 aja kayak gitu. Terus enter. Kita tinggal fill down dan nanti hasilnya akan muncul ya. Dan ya udah kayak gini, berarti kesimpulannya A3 nih. A3 itu terpilih sebagai motor terbaik di video ini ya, pakai data dummy ini nih. Yang ini benar kan ya, sama? Ini kita highlight ya, biar agak keren dikit. Dan kayaknya udah ya untuk pembahasan metode ini. Kalau menurut kalian ada langkah yang kurang jelas, atau kalian mau nanya apapun mungkin lah, nanyain apa gitu, atau mau request method mungkin, kalian bisa tanyain aja di kolom komentar. Dan kayaknya cukup untuk video kali ini. Thanks buat yang udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya.